Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aidil Aulia Ramadan dari Kedokteran Umum Angkatan 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pewarnaan gram. Jadi tujuan dari pemeriksaan atau tujuan dari suatu pewarnaan gram itu yang pertama adalah melihat morfologi bakteri, dan yang kedua adalah melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri yang akan diperiksa. Jadi prinsip kerjanya adalah sifat kuman itu berbeda. Sifat kuman berbeda-beda terhadap pewarnaan gram, sehingga ini bisa menjadi suatu alat penting untuk bisa mendeterminasi suatu bakteri atau membedakan suatu bakteri. Jadi ada gram positif dan ada gram negatif. Dalam pewarnaan gram, maka bakteri gram positif itu memberikan warna ungu. Adapun untuk yang gram negatif, maka dia akan memberikan warna merah. Kenapa bisa terjadi perbedaan warna ini? Itu salah satu sebabnya adalah karena adanya perbedaan ketebalan peptidoglikan. Seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan dinding sel gram positif, di mana gram positif itu memiliki suatu peptidoglikan yang tebal, yang mana peptidoglikan ini berperan dalam menjaga permeabilitas dari membran sel, di mana apabila diwarnai dengan pewarnaan gram, maka kondisi ini akan menyebabkan warna itu tidak mudah luntur atau keluar dari sel. Berbeda halnya dengan bakteri gram negatif, di mana bakteri gram negatif itu peptidoglikannya sedikit dan tersusun tidak rapat, gitu. Sehingga permeabilitas membrannya meningkat, dan apabila diwarnai dengan pewarnaan gram, maka pewarnaan gram itu bisa keluar atau bisa luntur gitu. Nah, yang kita gunakan itu adalah cat gram, di mana ada gram A, gram B, gram C, dan gram D. Gram A secara mudahnya biasanya untuk kepentingan praktis kita menyebutnya sebagai kristal violet, larutan kristal violet. Kemudian untuk gram B, untuk kepentingan praktisnya kita menggunakan istilah Lugol. Kemudian gram C itu merupakan larutan peluntur, dalam hal ini alkohol yang 96%, campuran antara keduanya, alkohol 96%. Kemudian gram D atau larutan safranin yang digunakan untuk mempertajam warna pada pewarnaan yang paling terakhir. Alat-alat yang digunakan itu pertama objek gelas, kemudian yang kedua itu ada OC, kemudian yang ketiga ada bunsen, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada rak preparat, dan yang terakhir ada mikroskop. Bahan yang digunakan biakan bakteri, larutan air garam faal, 1 set cat gram A, B, C, D yang tadi, kemudian minyak imersi. Cara kerjanya yang pertama adalah mengambil objek gelas, kemudian membersihkannya dengan melewatkan di atas lampu bunsen sebanyak 2-3 kali, seperti pada gambar. Kemudian gambar bentuk elips pada satu sisi objek gelas sebagai panduan meletakkan suspensi bakteri. Jadi ini kan ada dua sisi, maka pilihlah salah satu sisi atau lingkari salah satu sisi yang tidak akan kita tempatkan bakteri. Tujuannya adalah sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri nantinya. Kemudian yang ketiga, teteskan air garam faal pada bagian tengah yang tidak diberikan garis tadi. Kemudian ambil 1 OC biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam faal, seperti pada gambar. Kemudian buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips. Setelah itu, preparat dikeringkan pada suhu kamar atau bisa dengan cara memfiksasi dengan melewatkan objek gelas di atas lampu bunsen.
Kemudian letakkan objek gelas di atas rak preparat yang tersedia. Setelah itu, tuang larutan kristal violet atau larutan cat gram A dan biarkan selama 1-2 menit. Setelah 1-2 menit, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Setelah itu, tetesi seluruh permukaan preparat dengan larutan glukol, kemudian biarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, buang larutan glukol dan bilas dengan air mengalir. Setelah itu, lunturkan preparat dengan alkohol sampai semua zat warna luntur. Kemudian, bilas dengan air. Tetesi dengan safranin, biarkan 2 menit, bilas dengan air mengalir. Setelah itu, maka preparat kita keringkan dengan cara mengangin-anginkan preparat. Hindari untuk menggunakan melap preparat dengan kasar agar gambar di sini di objek gelas itu tidak hilang gitu. Kemudian periksa di bawah mikroskop dari pembesaran lemah hingga kuat dengan minyak imersi. Nah, nanti didapatkan hasil yang demikian. Jadi, seperti pada slide di awal, jadi gram positif itu akan memberikan suatu gambaran berwarna ungu, adapun untuk gram negatif itu memberikan suatu gambaran berwarna merah. Untuk morfologinya, maka kita bisa tentukan ini apakah kokus, bacillus, atau bentuk yang lainnya. Untuk bakteri bentuk kokus, maka ada berbagai macam bentuk atau variasi dari kokus ya. Yang pertama ada kokus atau sendirian monokokus, kemudian diplococcus, kemudian ada streptococcus, kemudian ada staphylococcus, ada sarkina, kemudian ada tetrad, dan ada diplococci encapsulated. Kemudian bacillus, maka ada bentuk Coccobacillus, ada bentuk Diplobacilli, ada bentuk Streptobacilli, kemudian ada yang tersusun secara palisade. Kemudian ada juga bentuk-bentuk yang lain yang bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan berbagai bentuk morfologi dari bakteri yang bisa kita perhatikan di bawah mikroskop. Yang pertama, Staphylococcus aureus. Dia membentuk Coccus Staphylococcus aureus gitu ya. Kemudian ada Streptococcus pyogens. Ini merupakan gambaran dari Streptococcus pneumoniae. Dia hampir mirip dengan Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ini untuk gambaran bakteri Escherichia coli dan Salmonella. Dan ini gambaran untuk Corynebacterium diphtheri dan Troponema pallidum. Dan yang lain-lain mungkin bisa dilihat di dalam slide. Mungkin itu saja ya pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.